Dalam upaya pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan, pemerintah kelurahan terus memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan posyandu baik balita, remaja maupun lansia. Salah satu kegiatan posyandu yang dilaksanakan secara rutin yakni pelayanan penimbangan dan pengukuran untuk balita, pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Untuk lansia, pemerintah Kelurahan Sri Martani bekerja sama dengan Puskesmas Piyungan dengan melaksanakan program Gertak Cinta. Program ini sebagai inovasi untuk pengukuran tekanan darah bagi warga untuk deteksi dini hipertensi. Irma Suryani, salah satu perawat di Puskesmas Piyungan, menjelaskan bahwa program Gertak Cinta ini merupakan kelanjutan program PIS-PK, di mana petugas akan mendatangi setiap rumah untuk mendeteksi dini penderita hipertensi. Program ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali di setiap padukuhan. Beliau merasa senang dengan respon masyarakat yang memiliki kesadaran kesehatan tinggi dengan hadir untuk pemeriksaan di setiap layanan posyandu. Beliau juga berpesan agar para penderita hipertensi untuk melakukan kontrol rutin dan menjaga pola hidup sehat. Kami dari Puskesmas Piyungan ingin menyampaikan bahwa program Gertak Cinta ini adalah kegiatan tindak lanjut dari program yang terdahulu ya Pak. Jadi program PIS-PK dulu kalau ingat itu ada kunjungan ke rumah-rumah. Nah, itu sebagai data dasar kita melakukan pengukuran tensi. Nah, kemudian didapatkan data-data bahwa di setiap dusun ada penderita hipertensi yang mungkin belum berobat rutin seperti itu. Jadi kemudian dari Puskesmas membuat inovasi program yang namanya Gertak Cinta, yaitu mendekatkan pelayanan untuk pasien-pasien hipertensi, yaitu kita terjun langsung ke dusun untuk melakukan pemeriksaan tensi, kemudian dilakukan pengobatan. Di setiap daerah berbeda Pak, nanti tergantung kemampuan dari masing-masing wilayah. Ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Alhamdulillah selama ini kegiatan Gertak Cinta yang berjalan mendapatkan respon yang baik. Contohnya di sini tadi jumlah pasien ada 42 seperti itu, dan kayaknya setiap bulan keikutsertaan dari pasien hipertensi juga konsisten, bahkan tadi ada beberapa pasien penderita hipertensi baru yang hadir. Kontrol rutin dan menerapkan pola hidup sehat. Sri Suhartini, warga Padukuhan Kuasen, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Sri Martani yang telah memberikan bantuan peralatan dan lain sebagainya untuk pengelolaan posyandu lansia di Padukuhan Kuasen. Kami aturkan matur nuwun dumateng pemerintah desa yang telah membimbing kami, dan ini untuk kegiatan lansia sudah diberikan sumbangan-sumbangan antara lain tensi untuk mengukur tekanan darah dan cek-cek untuk mengukur tekanan darah dan gula darah dan kolesterol, dan untuk timbangan untuk menimbang setiap pertemuan lansia. Di harapan kami supaya lansia tetap sehat dan tetap semangat, diberikan semua sumbangan tadi, dan kedepannya diberikan kemajuan yang baik. Sementara itu, Panggih Raharjo, salah satu warga Padukuhan Wanujoyo Kidul, hadir ke posyandu lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dirinya. Beliau rutin menghadiri pemeriksaan posyandu lansia di Padukuhan Wanujoyo Kidul. Nggih cek kesehatan tiap 3 bulan sekali. Ajeng manfaatnya kagem jenengan? Manfaatnya nggih ngerteni yen masalah kesehatan niku. Hiaroh, salah satu orang tua balita di Padukuhan Kuasen, menyampaikan sangat beruntung bisa mendapatkan pelayanan di posyandu Puspitasari karena selalu mendapatkan info mutakhir hasil dari penimbangan dan pengukuran.
Hal ini sangat penting karena dapat mengetahui tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Selamat pagi, saya salah satu orang tua dari anak yang mengikuti Posyandu di Posyandu Puspitasari. Kesan-kesannya yang pertama, saya sangat beruntung gitu ya, bersyukur ada Posyandu Puspitasari di Dusun Klasen ini. Yang pertama itu kami sebagai orang tua itu bisa selalu mengupdate gitu ya, dari BP anak, kemudian lingkar kepala, dan juga tinggi anak, karena itu kan sangat penting. Data-data anak tersebut itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan ya fisik dari anak itu, karena perkembangan fisik itu juga nanti akan berpengaruh pada perkembangan kognitifnya. Ya, kita tahu ada stunting juga, itu kan sebagai salah satu tolak ukur begitu ya. Kita sebagai orang tua itu mengetahui gimana anak kita ini apakah stunting atau tidak. Nah, itu kita bisa ketahui perkembangan dari bulan ke bulan gitu. Apakah anak kita itu termasuk yang perkembangan fisik dan juga kognitifnya begitu, apakah sesuai dengan kurva kesehatan atau tidak. Sementara itu, Posyandu di Kelurahan Sri Martani juga sudah menerapkan sebagai Posyandu ILP atau Integrasi Layanan Primer, yakni program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat kelurahan dengan mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan primer dalam satu kegiatan Posyandu. Posyandu ILP meliputi Posyandu Balita, Posyandu Ibu Hamil dan Nifas, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia. Diselenggarakan setiap sebulan sekali di minggu kedua. Untuk Gertak Cinta nanti dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Yang balita itu jumlahnya sekitar 70 balita, lansia sekitar 80 lansia. Alhamdulillah selama ini bagus ya, dengan kita mengundang, kita melalui media sosial ya kayak WA, itu banyak yang datang. Antusiasnya tinggi kalau untuk lansia, balita juga iya. Kendalanya kemungkinan ini mohon support dan dukungannya dari pemerintah untuk di bagian IMT atau fasilitas boleh. Fasilitas sudah ada, tapi mungkin ya kurang lengkap sedikit ya. Untuk warga Wanu Jawa Kidul, monggo manfaatkan program yang ada. Mumpung gratis ya, bisa cek tensi, cek gula darah, asam urat, sama kolesterol. Semoga semuanya warga Wanu Jawa Kidul sehat selalu. Ditemui di tempat berbeda, Margianti, pengurus Posyandu Puspitasari Padukuhan Klasen, menyampaikan bahwa layanan Posyandu Puspitasari sudah sangat baik. Bahkan angka kehadiran mencapai 90% dari total balita yang ada. Untuk pencegahan stunting, Posyandu Puspitasari melakukan kegiatan sambang warga. Sementara ini terdata 5 balita stunting dan 1 gizi buruk. Langkah yang sudah ditempuh diantaranya pemberian susu formula bagi balita gizi buruk dan pendampingan PMT bagi yang stunting. Alhamdulillah untuk respon masyarakat, angka kehadiran kami D/S hampir mencapai 90%. Alhamdulillah untuk hari ini mungkin bisa 100%. Untuk kendala, alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Karena alhamdulillah juga ibu balitanya mereka tahu keuntungan yang datang di Posyandu. Untuk penjagaan stunting di Posyandu Puspitasari, khususnya untuk Padukuhan Klasen, kita ada sambang warga. Selain dari kegiatan yang diadakan di Kelurahan Sri Martani, kita sambang warga balita stunting yang dananya kami ambilkan dari kas Posyandu Puspitasari. Ya, kami ada sekitar 5 balita stunting dan ada 1 gizi buruk. Untuk yang balita gizi buruk, kami ada pemberian susu. Kami ada pemberian susu untuk balita gizi buruk. Untuk balita stunting kami ada pendampingan pemberian PMT.
Di Padukuhan Wanujoyo Kidul, Posyandu Matahari kini memiliki program baru, yakni cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pelayanan cek kesehatan ini dilakukan saat pelayanan Posyandu ILP. Siti Nur Rohmah, kader Posyandu Matahari, menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan di setiap posyandu, baik dari fasilitas penunjang sampai pada peningkatan honor untuk kader posyandu. Beliau juga berharap pemerintah Kelurahan Sri Martani dapat memberikan peningkatan kapasitas untuk kader posyandu agar kualitas layanan bisa meningkat. Sekarang Posyandu Matahari juga punya program, yaitu pelayanan cek kesehatan yang berupa cek gula darah dan asam urat dan kolesterol. Dan hari ini antusiasnya juga sangat banyak sekali ya Bu ya untuk yang cek, dan kami memohon kepada kelurahan untuk bisa membantu menyediakan untuk pembelian strip untuk cek itu tadi ya, cek asam urat, gula darah sama kolesterol. Karena hari ini kami beli sendiri Pak, dan kami harapan khususnya kader-kader Balita Matahari Wanujoyo Kidul mempunyai harapan kepada khususnya Kelurahan Sri Martani. Yang pertama Pak, saya ingin menyampaikan ini dari untuk semua kader. Yang pertama adalah honor untuk kader Pak ya, karena sekarang ternyata jumlah kadernya bertambah. Semoga honornya juga akan bertambah ya Pak ya. Terus yang kedua terkait dengan anggaran PMT, diharapkan anggaran PMT lebih ditingkatkan atau syukur ditambah Pak, dengan adanya sekarang juga bukan sudah cakupannya banyak, terus anggaran untuk pembelian bahan-bahannya juga ganti harga Pak, bukan naik Bu, tapi ganti harga. Terus harapannya lagi ada pelatihan kader. Jadi mungkin ada beberapa kader yang mungkin harus upgrade dengan adanya ILP yang terbaru ini. Lili Raharjo melaporkan.